Inilah yang akan terjadi di Indonesia seumpama Petrus masih ada. Bagi Anda yang pernah mengalami hidup di zaman Orde Baru, mungkin sangat mengenal istilah Petrus atau penembakan misterius. Walau mungkin saja masa Orba kesannya mengekang dan tidak benar-benar bebas. Namun di sisi lain, dari ini adalah keamanan yang sangat terjaga. Jika Anda masih ingat, penjahat-penjahat zaman itu benar-benar tak berani berpongah. Jangankan melakukan aksi kontroversial, buka mulut dan ngomong ngawur saja, sudah jelas nasibnya. Ya kalau tidak diculik, didor oleh Petrus alias penembak misterius. Tentang Petrus, kehadiran sosok ini memang sangat kontroversial di saat itu. Mereka secara nyata menimbulkan rasa tidak nyaman, tapi bisa menciptakan rasa aman yang luar biasa. Ya, saat itu benar-benar sepi penjahat. Semua orang takut dikarungin oleh Petrus kalau berani macam-macam. Namun seiring dengan berakhirnya kekuasaan Orba di Indonesia, Petrus pun sudah tidak terdengar lagi cerita-cerita seramnya. Masih soal si pasukan misterius ini, mari kita sejenak berhayal sedikitlah. Kira-kira apa yang bakal terjadi kalau seumpama Petrus itu masih ada? Sangat ngeri tentunya. Tapi mungkin juga bakal terjadi hal-hal seperti berikut ini. 1. Masyarakat mungkin tidak bakal berani ceplas-ceplos di sosial media. Kebebasan di Indonesia bisa dibilang yang paling oke di dunia. Di sini kita bebas mau bicara apa saja, entah itu mau kritik presiden, bikin bercanda para pejabat, dan lain sebagainya. Sayangnya, gara-gara kebebasan bicara yang seperti ini, agaknya masyarakat jadi gampang ngomong seenaknya dan tidak terfilter, terutama di media sosial. Dulu, di masa Orba alias Petrus masih on duty, hal-hal seperti ini tidak pernah ada. Sekalinya berani ngomong ngawur dan memicu, maka si pelakunya bakal diciduk dan kemungkinan jadi mayat keesokan harinya. Hal yang sama mungkin juga akan terjadi hari ini kalau Petrus masih ada. Memang sadis kalau hanya gara-gara ngomong yang memicu kemudian diciduk, tapi ini bisa jadi shock terapi sebenarnya bagi masyarakat agar lebih bisa menjaga lidahnya. Yang berikutnya adalah nomor 2. Kejahatan akan turun drastis. Jujur saja, Indonesia ini sudah dalam kondisi darurat soal kejahatan. Tiap hari selalu ada berita orang-orang jahat. Dan lagi, orang-orang sekarang jahatnya tidak kira-kira. Anak kecil diperkosa dan dibunuh, orang tua sendiri dibunuh, dan lain sebagainya. Preman dan begal pun juga tumbuh subur dan menebar ancaman. Penjahat adalah mangsa utama Petrus. Mereka tak akan kompromi kalau sudah menemukan targetnya. Dor! Si penjahat mati dan mayatnya akan sampai ke rumahnya masing-masing. Seumpama mereka masih ada, kemungkinan hal yang sama akan terjadi sekarang. Dan yang terjadi kemudian pastilah angka kejahatan yang semakin turun drastis. Penjahat pun akhirnya bakal pikir-pikir dulu kalau mau berbuat kriminal. 3. Terorisme mungkin benar-benar lenyap. Kita harus akui kalau di masa Orde Baru jarang sekali ada aksi-aksi terorisme terjadi. Keadaannya benar-benar sangat kondusif dan aman. Kemudian seiring dengan bergantinya pemerintahan yang baru, mulai bermunculan teror-teror mengerikan semacam bom Bali dan bom-bom lainnya. Petrus sedikit banyak berperan untuk mencegah munculnya aksi-aksi semacam ini di masa Orba. Mereka yang terlihat mencurigakan sudah dulu akan disikat hingga tak menimbulkan aksi lanjutan. Kalau mereka tetap ada di zaman sekarang, mungkin terorisme di Indonesia sudah lenyap. Pasalnya, bibit-bibitnya sudah disikat terlebih dahulu. Yang keempat, masyarakat akan jauh menghormati pemerintah. Sudut pandang masyarakat terhadap pemerintah hari ini dan masa lalu itu berbeda. Berseberangan dengan pemerintah di masa lalu akibatnya fatal. Apalagi sampai berani buka mulut dan berkuar-kuar. Mereka pasti tidak akan menunggu lama sampai didatangi para Petrus. Nah, seumpama Petrus masih eksis di hari ini, maka hal yang sama juga bakal terjadi. Orang-orang bakal menaruh respek tinggi dan menahan dirinya untuk mencela pemerintah. 5. Kasus khusus narkoba di Indonesia akan lenyap. Di zaman dulu orang-orang sama sekali buta soal narkoba. Tapi hari ini, bocah SMP saja sudah kenal apa itu sabu, pil koplo, dan lain sebagainya. Menyedihkan bukan? Ini tanda-tanda kalau Indonesia sudah darurat narkoba. Sudah benar sikap pemerintah dengan mengeksekusi para bandar. Namun sepertinya hal ini masih belum cukup ampuh. Indonesia butuh penanganan yang lebih lagi. Ya salah satunya dengan Petrus itu tadi. Wacana pemberantasan narkoba dengan Petrus itu sudah pernah ada beberapa waktu lalu, tetapi sepertinya belum kelihatan gaungnya. Indonesia perlu cepat-cepat mengoperasikan Petrus agar narkoba di negeri ini
lekas berangsur turun. Jika pemerintah masih butuh kajian, maka mereka harus tengok Filipina yang sukses membuat bandar narkoba insaf dengan Petrus-Petrus mereka. Kira-kira semacam itulah kalau Petrus tetap ada sampai sekarang. Meskipun banyak keuntungannya terutama dari sisi keamanan, tapi kehadiran mereka akan membawa ironi sendiri. Ya tentu saja melakukan penembakan yang berakibat kematian sangat bertentangan dengan hak asasi manusia. Tetapi kalau sudah parah memang butuh yang namanya shock terapi biar jadi pelajaran bagi masyarakat. Begitulah kata Pak Harto saat itu.